بسم الله الرحمن الرحيم يا تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami muliakan, selanjutnya
menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan Mars Subhanul Waton. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Bapak dan Ibu hadirin yang kami muliakan, Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tahun 2024 dan Halakoh Nasional Strategi Peradaban Nahdlatul Ulama diselenggarakan di kota yang istimewa, yaitu di kota Yogyakarta, dan diselenggarakan di pondok pesantren yang memiliki histori yang luar biasa, yaitu di pondok pesantren Al-Munawir Krapyak, Yogyakarta. Untuk itu selanjutnya marilah kita ikuti sambutan pengasuh pondok pesantren Al-Munawir Krapyak kepada yang terhormat
Al-Mukarram Romo Kiai Haji Raden Abdul Hamid Abdul Qadir kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi man tawakkala alaihi bisidqi niyatihi kafa wa man tawassala bittiba'i syari'atihi qarrabahu wa adna. Assalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa kulli mujahidin fi sabilillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, janabal muhtaramin, para ulama, para kiai, para habaib, wabil khusus panjenenganipun Mustasyar Am Kiai Haji Mustafa Bisri Mustafa adamallahu izzah wa ammarahu fi hana'in wa afiyah. Panjenenganipun Raisul Am Mustasyar Ibu Sinta Nuriyah, punten, Raisul Am li hadhil jam'iyah Nahdlatul Ulama Romo Kiai Haji Miftahul Akhyar yang kami hormati, Wakil Rais Am panjenenganipun Romo Kiai Haji Anwar Iskandar, panjenenganipun Romo Kiai Haji Afifuddin Muhajir, dan seluruh Rais pengurus besar Nahdlatul Ulama Katib Am yang kami muliakan, akhina Kiai Said Asrori, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Yahya Khalil Thaquf, Sekretaris Umum akhina panjenenganipun Kiai Saifullah Yusuf Gus Ipul, dan seluruh jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kula mboten apal nyebut setunggal-setunggal. Rais Suriah dari wilayah Nahdlatul Ulama seluruh Indonesia yang kami hormati, ketua wilayah dan seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama yang kami hormati, hadirin hadirat, bifadlillah wa rahmatihi, semata-mata anugerah dan rahmat Allah, pagi ini kita berkumpul di Pondok Pesantren Al-Munawwir dalam rangka pembukaan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tahun 2024 sekaligus Halaqah Nasional Strategi Peradaban Nahdlatul Ulama. Semoga pertemuan kita di pagi hingga nanti sore dan besok mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menambah kebaikan kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, para ulama, para habaib yang kami muliakan, kami mewakili jajaran pengasuh Pondok Pesantren Al-Munawwir menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan pengurus besar Nahdlatul Ulama menunjuk kami sebagai tuan rumah acara pembukaan
Konferensi Besar NU tahun 2024 di Pondok Pesantren Al-Munawwir ini menambah tahadduts nikmat kami bahwa pesantren ini beberapa kali mendapatkan kehormatan dari Nahdlatul Ulama untuk menyelenggarakan acara-acara dan gawe-gawe Nahdlatul Ulama baik lokal, regional, nasional, bahkan internasional. Karena 35 tahun yang lalu pada tahun 1989 kami Pesantren Al-Munawwir menjadi tuan rumah muktamar yang ke-28. Bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para alim ulama yang kami hormati, Konbes ini sangat penting, apalagi waktunya bertepatan dengan momentum ulang tahun perkumpulan Nahdlatul Ulama yang ke-101. Sungguh ini adalah saat yang tepat bagi kita mengenang kembali perjuangan para auliyaillah, para kiai, para ulama, para habaib mendirikan NU sebagai jam'iyah diniyah ijtimaiyah, sekaligus kesempatan meneguhkan perkumpulan kita sebagai organisasi keagamaan dan sosial kemasyarakatan ala tariqati ahli sunnah wal jamaah. Kami mewakili segenap keluarga besar Al-Munawwir memohon maaf apabila dalam pelaksanaan acara Konbes ini, dalam acara pembukaan Konbes ini ada banyak kekurangan, khususnya fasilitas, tempat, dan penyediaan ruang yang barangkali kurang pantas dan kurang memadai atau tidak sesuai dengan derajat dan pangkat para bapak-bapak ibu yang kami hormati. Dalam waktu yang lumayan singkat, kami sudah berusaha sekuat tenaga menyiapkan segala sesuatu biqadril imkan. Kami berharap sekali lagi Konbes kali ini akan berlangsung dengan sukses, lancar, menghasilkan keputusan-keputusan yang bermanfaat bagi penguatan jam'iyah dan bagi pemberdayaan jamaah. Yang dengan itu semoga berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa terlimpah untuk kita semua dan segenap bangsa Indonesia yang kita cintai. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa a'izzal nahdlatal ulama wan nahdiyin. Allahumma aslih wulata umurina umara'ana wa zu'ama'ana wa hukamana wa ulama'ana ila ma fi izzul Islam wal muslimin wa ila ma fi khairul biladi wal ibad bijahi sayyidil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun kaaturaken dumateng Romo Yai Abdul Hamid Abdul Qadir. Bapak dan Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia. Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tahun 2024 dan Halaqah Nasional Strategis Peradaban Nahdlatul Ulama ini merupakan rangkaian dari peringatan Harlah ke-101 Nahdlatul Ulama yang dalam hal ini mengusung tema memacu kinerja mengawal kemenangan Indonesia. Dan tentunya Bapak dan Ibu hadirin yang kami muliakan, selanjutnya kita akan dengarkan bersama pidato pengarahan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama kepada Al-Mukarrom Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf kami haturkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Yang mulia Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Miftahul Akhyar, yang mulia Ibu Negara keempat Republik Indonesia yang juga Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Ibu Nyai Hajjah Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, yang mulia Mustasyar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Ahmad Mustafa Bishri, yang mulia Wakil Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Anwar Iskandar, Kiai Haji Afifuddin Muhajir, yang saya hormati para Rois Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Katib Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Said Asrori dan jajaran para katib, yang saya hormati teman-teman dari jajaran Tanfidiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta Kiai Haji Abdul Hamid Abdul Qadir, yang juga Rois Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Kediri. Ini ada Rois Ngelaju, dan para sesepuh Pondok Pesantren Krapyak, orang tua saya semua, Kiai Jirji Salim Asum, Ibu Nyai Umi Salama Masyuri, Ibu Nyai Ida Zainal Abidin, seluruh ahli Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta yang saya cintai. Sebetulnya kalau ditanya kenapa Kombes ini, pembukaan Kombes ini diselenggarakan di Pondok Pesantren Krapyak, alasannya karena ketua umumnya saya. Mumpung jadi ketua umum, sebetulnya saya ingin ada kegiatan nasional NU di rumah saya, tapi karena rumah saya di Rembang sana tidak memungkinkan, ya pilihannya adalah di rumah saya di Krapyak ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah para Rois dan ketua PWNU seluruh Indonesia telah hadir lengkap bersama kita. Begitu juga ditambah dengan para Rois dan ketua PCNU se-Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Selamat datang di tahun kedua, abad kedua Nahdlatul Ulama.
Bapak Ibu yang saya hormati, kita memasuki masa-masa yang krusial, masa-masa yang sangat menentukan bagi peran Nahdlatul Ulama ini. Nahdlatul Ulama ini didirikan sebagai satu jamiah oleh para muassis dengan visi untuk membangun suatu hukumah diniyah sebetulnya. Kalau hanya untuk menyediakan bimbingan keagamaan bagi jamaah, itu sudah menjadi wazifahnya para ulama, para kiai jauh-jauh sebelum jamiah ini didirikan. Tetapi di dalam konteks sejarah yang sangat krusial di tengah satu dinamika menuju perubahan dalam skala peradaban, para muassis memikirkan tentang hal-hal raksasa yang dibutuhkan oleh umat, bukan hanya di Nusantara saja tapi di seluruh dunia. Bahwa di dalam menghadapi sejarah yang dinamis, sejarah yang mendatangkan momentum-momentum yang akan sangat menentukan masa depan seluruh umat manusia, pasti dibutuhkan koherensi di antara para pemangku agama ini tentang bimbingan apa yang harus disediakan kepada umat. Kita tahu bahwa tabiat dari wacana keagamaan kita ini memang dari sononya penuh dengan ikhtilafat. Wajar jika di antara sekian banyak ulama seringkali di dalam menghadapi berbagai masalah terjadi perbedaan-perbedaan pandangan. Tapi pada saat-saat yang sangat menentukan, pasti dibutuhkan konsolidasi secara keseluruhan. Sehingga dibutuhkan satu otoritas, satu salatoh diniyah, otoritas keagamaan yang bisa mempersatukan pandangan-pandangan dan membawa seluruh kekuatan jamaah dalam satu strategi bersama yang koheren. Maka dari dulu kita mengenal kaidah tentang peran hakim yang bisa mempersatukan perbedaan-perbedaan. Sebagaimana kaidah hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Maka Nahdlatul Ulama ini sebetulnya didirikan untuk membangun satu fungsi hakim yang bisa mempersatukan perbedaan-perbedaan apapun yang terjadi di kalangan umat ini dalam kerangka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu sebabnya Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari menyeru kepada semua ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah min ahli madhahibil a'immatil arba'ah, semua beserta pengikut-pengikutnya, antum wa man tabi'akum minal fuqara wal aghniya wad du'afa wal aqwiya, semuanya diajak bergabung. Saya ingin ingatkan khususnya kepada teman-teman pengurus, jajaran pengurus mulai dari PBNU sampai ke ranting, apalagi cuma potongan tanfidiyah ini yang makomnya cuma makom pesuruh sebetulnya.
untuk senantiasa memperhatikan disiplin organisasi dengan mengikuti secara tegas, secara teguh, sam'an wa ta'atan kepada keputusan kepemimpinan sebagai hakim yang menyelesaikan perbedaan apapun di antara kita semua. Di dalam masa-masa ini, kita menyaksikan mulai dari tingkat domestik dalam negeri sampai dengan tingkat global, dinamika yang penuh dengan tantangan, dinamika yang penuh dengan kerawanan bagi kita semua. Kita menyaksikan bahwa secara domestik ada pertarungan antara kepentingan-kepentingan kelompok yang berbeda-beda, tetapi ada tuntutan yang luar biasa penting, yang luar biasa berat untuk ditanggungkan oleh seluruh bangsa ini sebagai kepentingan bangsa dan negara. Karena ada tantangan-tantangan yang harus diatasi bersama dan waktu yang tersedia untuk kita semua tidak banyak. Demikian juga di tingkat global, ada dinamika yang luar biasa, yang apabila bangsa-bangsa ini tidak dapat menemukan satu arah yang tepat ke masa depan, ada ancaman yang nyata dan serius terhadap kedaulatan dari bangsa-bangsa dan kedaulatan dari manusia-manusia sebagai warga-warga bangsa itu. Di tengah kecenderungan semakin longgarnya bahkan runtuhnya perbatasan-perbatasan fisik dan geografis, diikuti dengan tumbuhnya kekuatan-kekuatan besar. Dengan apa kita harus bertahan untuk menjaga kedaulatan kita bersama. Dalam keadaan yang seperti ini, tidak ada jalan lain bagi kita selain memperkuat bangsa dan negara kita ini sebagai kubu di dalam menjaga kedaulatan kita bersama. Maka bangsa dan negara ini harus kuat. Kita harus meneguhkan kebersamaan kita untuk menjaga agar bangsa ini tidak dilemahkan oleh apapun, tetapi justru semakin dikuatkan. Dan kita juga harus meyakinkan dunia bahwa dunia membutuhkan Indonesia yang kuat, karena Indonesia memiliki banyak hal yang dibutuhkan oleh dunia untuk menemukan jalan keluar dari berbagai masalahnya. Nahdlatul Ulama di dalam dua arena ini harus mampu berperan dengan nyata, harus mampu memberikan asar yang nyata, bukan hanya hura-hura, apalagi cuma hura-huranya anak-anak yang nguber layangan pedot. Karena kita masih melihat bahkan kecenderungan dalam diri kita, banyak di antara kita yang masih terobsesi untuk mengejar layangan putus. Seneng rame-rame. Kalau hasil layangan itu dipakai rebutan sehingga modal madil nggak bisa dinaikkan lagi.
menjadi tidak berguna. Kita harus rubah cara kerja ini menjadi cara kerja yang lebih strategis, karena kita punya tanggungan peran yang tidak kecil, yang tidak ringan. Kita harus memaju kinerja untuk mengawal kemenangan Indonesia. Karena di tengah tantangan sejarah, di tengah tantangan berskala peradaban ini, Indonesia harus menang supaya kita semua tetap berdaulat, supaya Kiai Miftahul Akhyar tetap berdaulat, Kiai Mustafa Bisri tetap berdaulat, Kiai Abdul Hamid tetap berdaulat, Sarmo, Paijo, Patkan, Patkur, Sujinah, semuanya harus tetap berdaulat. Saya dalam kesempatan ini ingin memohon bantuan doa dari Bapak Ibu sekalian, karena tadi malam salah seorang saudara kita, pimpinan ketua lembaga dakwah PBNU, Kiai Haji Abdullah Samsul Arifin, mengalami musibah dalam perjalanan menuju Gombes ini, dan sekarang beliau dirawat di rumah sakit. Mohon doa semoga beliau dikaruniai segera pulih untuk bisa meneruskan khidmah bersama-sama kita kepada jamaah yang kita cintai ini. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Umum PBNU kami mohon berkenan untuk tetap di tempat dan bergeser di depan kubus yang telah ada di samping panggung. Kita akan dilanjutkan dengan prosesi pembukaan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tahun 2024 dan Halaqah Nasional Strategi Peradaban Nahdlatul Ulama. Dan kami mohon nanti setelah hitungan ketiga berkenan untuk menempelkan telapak tangannya dan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Sekali lagi kami mohon aplaus yang meriah untuk Nahdlatul Ulama. Kami haturkan terima kasih kepada Ketua Umum. Selanjutnya kami persilakan kembali ke depan. Bapak dan Ibu hadirin yang kami muliakan, selanjutnya kita akan simak bersama khutbah iftitah Rois Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama kepada Al-Mukarram Romo Kiai Haji Miftahul Akhyar dihaturkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min khairi ummatin ukhrijat lin-nas alladzina ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa la yardawna bi dinil misas. Nahmaduhu wa nashkuruhu ala ma alhamana wa nas'alu taufiq lil amali bima 'allamana fa innal khair la yudraku illa bi taufiqihi wa hidayatihi wa may yudlilillahu fala hadiya lahu min khaliqatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunjina yawmaz ziham wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina sayyidina Muhammadan asy-syafi'ul musyaffa' yaumil qiyamah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa atriyaqil aghyar miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadil Mukhtar wa alil adhhar wa ashabil akhyar adada ni'amil fudalih. Allahumma alhimna ilman nafqahu awamurak nawayak warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin hafzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahm waftah lana abwaba rahmatik wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Hadaratil quramal izza wal ulama wal masyayikh wal habaib, nuqaddimu dzikran al-mukarram Asy-Syaikh Haji Ahmad Mustafa Bisri, Mustasyar PBNU, Ibu Nyai Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid serta keluarga besar beliau dan jajaran mustasyarin yang hadir, Wakil Rais Am Hadratil Mukarram Kiai Haji Anwar Iskandar, juga Al-Mukarram Kiai Haji Afifuddin Muhajir, Ketua Umum kita Al-Mukarram mohon maaf Katib Am Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Said Asrori, para jajaran Suriah PBNU, para kutab PBNU, Ketua Umum kita Al-Mukarram Kiai Haji Yahya Khalil Saquf, Wakil Sekjen ya, sudah kadung disebut Kiai tadi, saya ikutan nyebut Kiai, Kiai Haji Saifullah Yusuf, para Wakil Ketua Umum, Kiai Amin Said Husni, juga Habib Hilal, juga Kiai Zulfa Mustafa, Bendahara Umum kita Gus Gutfan,
Profesor Nizar, Wakil Ketua Umum, para pengurus PWNU se-Indonesia, Syuriatan Watan Fidiyatan, khususnya pengurus PW DIY, Sahibul Ma'had, Sahibul Bait, Sahibul Dakwah Al-Mukarram Kiai Haji Raden Abdul Hamid Abdul Qadir, dalas doyo keluargi Pesantren Munawir Kiai Jirjis Ali Maksum, hadirin hadirat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, semua ini adalah kiai, semua ini adalah para bunyai. Alhamdulillah wa syukrulillah, pagi ini menjelang siang kita bisa untuk yang kesekian kalinya PBNU pada periode ini, kalau tidak salah sudah 3 kali mengadakan kombes, suatu prestasi yang luar biasa, menandakan banyak hal-hal yang penting, hal-hal yang perlu segera diselesaikan sebagai bentuk perkhidmatan yang prima sebagaimana amanah yang telah ditanggungkan kepada PBNU. Dengan harapan bisa memacu kinerja, mengawal kemenangan Indonesia, di samping juga ada halaqah nasional dalam strategi peradaban Nahdlatul Ulama, dan banyak hal-hal yang akan dibahas pada nanti. Hadirin hadirat rahimakumullah, Nahdlawiyin Nahdlawiyat atau Nahdiyin Nahdiyat rahimakumullah jami'an. Di masa-masa yang sudah disebut-sebut oleh Rasulullah SAW sebagai wa yatakallamu fiha arwaibidah, para ruwaibidah sudah mulai unjuk. Yang penting ngomong, yang penting bicara, ngasar ataupun tidak ngasar, yang penting bicara. Saat inilah masanya. Oleh karena itu penting sekali kita memahami makna daripada Nahdlatul Ulama itu sendiri. Ya, secara letterek Nahdlatul Ulama adalah kebangkitan para ulama. Bangkitnya untuk apa? Bangkit dalam hal seperti apa? Dan bangkit ini sementara lalu tidur lagi, atau bangkit yang terus menerus tanpa putus? Karena saat ini ada pemahaman-pemahaman atau terjadi tengah-tengah saudara-saudara kita dalam memahami Nahdlatul Ulama, ada semacam ghiyabu makna Nahdlatul Ulama, menipisnya, ya, hampir punahnya pemahaman daripada Nahdlatul Ulama. Kalau di dalam ukuran berat logam-logam misalnya emas, perhiasan, itu mungkin sudah sekarat. Yang 24 karat sekarang tinggal sekarat di dalam memahami Nahdlatul Ulama, ghiyabu makna Nahdlatul Ulama. Sebetulnya apa makna Nahdlatul Ulama ini? Ini menurut versi saya tadi angen-angen, mungkin bisa kita artikan ghiyabu maknal Nahdlatul Ulama
adalah tidak jauh daripada apa yang disampaikan oleh Ketua Umum tadi, yakni wujudul muraqabah. Muraqabah ala ukufin atau bi ukufin ala dini wa ma'rifati hali qaumi, yakni kewaspadaan. Yang dimaksud muraqabah ini adalah adzama ma adzamahullah wa athara ma atharahullah wa tasghiru ma sagharahullah. Apa yang dianggap besar, punya nilai, ya kita besarkan, kita beri nilai. Mengagungkan apa yang memang agung, maknan lafdhan wa maknan, dan mengecilkan apa yang memang hakikatnya kecil. Itu arti daripada kebangkitan ulama. Karena apa? Ulama adalah sosok yang mampu ikta'u dhi haqqin haqqah, memberikan mereka-mereka yang punya hak, ya, memberikan hak-hak mereka yang memang haknya. Ini sebetulnya makna versi saya dalam memaknai Nahdlatul Ulama. Jadi ikta'u dhi haqqin haqqah, tapi dengan syarat ala ukufin bidini atau ala dini wa ma'rifatu hali qaumi. Ikta'u dhi haqqin haqqah itu semua tidak lepas daripada al-ukuf ala dini, berkutat semua pada agama, pada syariat Allah, pada ketentuan-ketentuan yang telah diturunkan oleh agama kita. Karena agama kita sebagai agama yang terakhir tentu lebih sempurna dari agama-agama sebelum Islam ini datang, dan menyempurnakan kekurangan-kekurangan manakala ada kekurangan dari agama-agama yang digambarkan dalam Al-Quran. Lau annal bahra midadan li kalimati rabbi lanafidal bahrul qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Jadi agama Allah itu digambarkan yaitu kalimatullah, hukum-hukum Allah, aturan-aturan Allah, tatanan-tatanan Allah, yang manakala ditulis dengan tinta-tinta lautan yang ada di planet bumi ini, maka akan kering, dan kalimat-kalimat itu belum selesai. Walaupun ditambahkan dengan lautan-lautan dari planet yang manapun untuk sebagai tinta menulis kalimatullah ini, semua akan kering, punah. Kalimatullah belum selesai. Banyak para pujangga, para ulama terdahulu, kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menginginkan memahami Islam secara benar, secara utuh, tapi usia tidak menjangkau, kesempatan tidak bisa terpenuhi. Beliau meninggal dalam keadaan memahami Islam seperti apa yang beliau dapatkan, yakni kalimatullah tidak pernah selesai. Inilah Nahdlatul Ulama ingin memerankan, ingin menjadi mutarjem, penerjemah semampunya, menerjemahkan bagaimana dakwah Islamiyah yang benar, dakwah yang merangkul, tidak memukul,
dakwah yang membina tidak menghina, dakwah yang menyayangi tidak menyaingi, dan dakwah-dakwah yang simpatik. Karena kita memahami Islam itu masih sebesar kuku hitam ini, belum sempurna. Disinilah peran Nahdlatul Ulama bergerak, sehingga semua aturan, semua keputusan mereka lakukan al-aqifuna ala dini. Saya jamin insya Allah periode ini kita akan menuju apa yang diputuskan oleh PBNU, tidak lepas daripada al-uquf ala dini. Di samping yang kedua adalah ma'rifah, al-ma'rifatu bihali qaumi, yang umum diterjemahkan al-arif bihali qaumi, sebagaimana jauhnya Imamuna Asy-Syafi'i radhiyallahu an, beliau memberikan takrif daripada ulama adalah al-aqif ala dini wal arif bihali qaumi. Dia selalu melihat, membaca, merasakan detak jantung yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Apa sebetulnya yang mereka butuhkan, maslahat apa sebetulnya yang ingin mereka terima. Apalagi di saat-saat kita sudah mudah salah faham. Memang banyak saat ini bukan sekadar salah faham, tapi memang fahamnya yang salah. Para kiai, para ulama al-kiram rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu di beberapa tempat saya sampaikan, isma'u ati'u, sampaikan sam'an wa ta'atan. Karena ini pun sangat dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam sebuah organisasi jam'iyah yang mardiyah ini, anugerah Allah yang luar biasa, sampai kini kita tetap eksis, bahkan menjadi jam'iyah organisasi besar bukan hanya di Indonesia tapi sedunia, bahkan terbesar dunia dan akhirat. Ini nikmat yang besar. Kita diberikan kesempatan untuk noto, ikut noto, di samping memperbaiki diri. NU itu bukan nunut urip, tapi noto urip. Jadi bukan seperti apa yang difahami. Tujuannya adalah tiada lain untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Tentu semua itu ada pertanggungan jawabnya. Kalau tidak faham atau tidak mengerti, lebih baik ketemulah dengan kita, ngomong. Ada ruang, ada tempat bertabayun. Jangan ngomong di luar. Ya. Apalagi tidak ngerti, jeluntrungnya tiba-tiba sudah men-share dengan kata-kata pasti, kata-kata ini rawinya rawi mungkotek. Kalau disebut dengan hadis, hadisnya ini hadis maudhu, hadis palsu. Kenapa tidak kepada sumbernya? Justru hanya kepada mereka-mereka yang, siapa mereka itu? Majhulun, orang yang tidak disebut namanya.
Di dalam periwayatan semenjak ini tidak bisa diterima hal semacam ini. Tidak perlu kita layani. Tapi kita tetap terbuka. Monggo. Apa sebetulnya langkah-langkah yang saat ini dilakukan oleh Nahdlatul Ulama? Hadirin hadirat rahimakumullah jami'an. Memang kita seperti apa yang diriwayatkan Rasul, walau ta'ammartum abdun habasyiyun ka'anna ra'sahu zabib. Kita ini masih lebih rendah daripada abdun habasyiyun karena diberikan sebuah amanah sudah kadung wujud di dunia sebagai kelompok-kelompok pemenang. Kita ini kan memenangkan perlombaan kemaujudan kita di dunia ini. Jadi, seleksi kemaujudan kita menang. Mereka-mereka yang tidak wujud di dunia ini memang dikehendaki oleh Allah tidak wujud. Bukan tidak wujudnya mereka itu yang tanpa ada alasan, tanpa ada dasar. Tapi kita pemenang. Untuk apa? Untuk noto ngatur bumi ini. Bagaimana tidak sebuah amanat yang besar dan mulia. Malaikat-malaikat dikumpulkan, didawi inni ja'ilun fil ardi khalifah, di depan malaikat. Ini kesempatan mumpung amanah ada di pundak kita, monggo. Mari. Pusaka Nahdlatul Ulama, yakni muraqabah, kewaspadaan situasi yang semacam ini harus kita waspadai. Karena tentu di balik itu ada intrik-intrik yang orang yang punya kepentingan sementara. Kita waspadai. Ya, kita cari yang terbaik. Akbaru matlub dunyan wa ukhra. Lalu jangan kita tinggalkan yang namanya at-tabayyun, klarifikasi manakala mendengar apapun. Tolong klarifikasi. Manakala mendengar PBNU melakukan ini, itu dan sebagainya, datang, tanyakan. Jangan belum tanya sudah pengumuman. Klarifikasi, ini senjata kita. Kalau kita tidak menguatkan kembali, kita akan kalah sebelum berperang. Dan tak lupa, sami'na wa ata'na. Quran menjanjikan manakala orang pegang sami'na wa ata'na, disitulah Allah akan memberikan anugerah. Dan itu adalah da'bus shalihin. Ada perilaku ulama-ulama dulu, bahkan anbiya wal mursalin, selalu wa qalu sami'na wa ata'na. Di surat Al-Maidah ayat 7 bisa kita lihat bagaimana janji Allah manakala baiat kita, perjanjian kita, kororot-kororot yang kita lakukan, lalu diikuti dengan sami'na wa ata'na. Ini oleh Allah, wadkuru nikmatullah. Ingatlah akan nikmat Allah. Mudah-mudahan Kombes kali ini yang diselenggarakan di pesantren Al-Munawwir yang legendaris, yang santrinya ada di mana-mana, walaupun kiainya ada di Kediri, tapi tetap karena ada transfer gaib, dan itu adalah kelebihan maziyah khasais ulama-ulama kita dulu. Jadi ulama dulu itu kalau ngaji tidak perlu
ngaji pakai saling memandang saja sudah masuk semua ilmu-ilmu yang diharapkan itu tadi. Semoga kita ketularan penyelenggaraan di pesantren Al-Munawwir ini. Hadirin hadirat, itu yang bisa kami sampaikan. Tentu banyak kesalahan, banyak kekurangan. Saya mohon manakala ada kekurangan ditambahkan, ada cacat disempurnakan, ada kesalahan dibenarkan. Semoga Allah memberikan anugerah yang berlipat-lipat kesuksesan, barokah hidup kita, barokah jamiah kita, barokah Indonesia ini. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak Ibu tamu undangan yang kami muliakan. Dalam kesempatan yang indah ini, selanjutnya kami mohon kepada Al-Mukarram Romo Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri untuk memberikan tausiah, sekaligus kami mohon berkenan untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu Nyai Sinta Nuriyah, Mustasar PBNU, dan segenap mustasar yang lain yang saya muliakan, Kiai Haji Miftahul Ahyad, Rais Am, dan segenap Rais PBNU, Rais wilayah-wilayah dan cabang-cabang yang saya hormati, Saudara Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, Ketua Umum PBNU, dan segenap ketua-ketua dan pengurus yang lain, Saudara Ustadz Saifullah Yusuf, Sekjen dan segenap sekretaris. Kalau Kiai keduren ya Ustadz lagi. Para tamu-tamu undangan dan teristimewa para pengasuh pimpinan Pondok Pesantren Al-Munawwir dan segenap keluarga besar Pondok Pesantren Al-Munawwir, hadirin hadirat yang saya hormati. Meskipun PBNU sudah bicara soal peradaban dunia, tapi kelakuannya masih nggak bisa disembunyikan. Acara ini tidak ada di dalam random, tidak ada. Itu kelakuan khas unonya NU. Jadi dulu memang dari sejak Gus Dur sebagai pembaharu Nahdlatul Ulama itu sudah ada pembicaraan dari dua kelompok pecinta NU ini, mana yang mau didahulukan, diprioritaskan.
ketika kelompok pecinta NU nanti menguasai PBNU. Satu pihak ini wawasannya harus diluaskan seluas-luasnya. Itu di situ banyak sekali pengikutnya. Dan satu pihak diprioritaskan menata diri. Saya dimasuk yang itu, menata diri. Tapi kalah banyak, jadi kita orang NU itu meskipun tidak keluar-keluar demokratis. Jadi suara yang terbanyak yang dipakai. Maka NU ketika itu lalu wawasannya luar biasa. Karena pimpinannya juga mempunyai keluasan pemikiran yang luar biasa, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Allah yarham Gus Dur. Sampai sekarang ini masih ada itu, antara noto awak sampai meluaskan kawasan. Peradaban ini bagian dari peluasan wawasan. Noto awak ini entah mana ini yang saya lihat. Jadi ono acara kok ujuk-ujuk. Ini kan ini pada karo ning MWC. Kebetulan itu hanya NU, satu organisasi yang gampang mocok-mocok itu. Jadi ada perhelatan NU, ada pengajian NU, majelis NU, kiainya tidak datang, mubaliknya tidak datang, tidak masalah. Itu NU. Karena apa? Semua orang bisa jadi ustadz, bisa menjadi mubalik. Jadi misalnya ini tadi kok Kiai Yahya dan Kiai Yahya tidak datang, ada Saifullah Yusuf ada. Dan bisa bicara, mungkin lebih berkobar-kobar dari ketua umum. Jadi apa namanya, saya tadi sudah ketir-ketir. Ya bahasa Indonesia ini ketir-ketir apa? Ya, ketir-ketir ini. Saya ketika ketua umum pidato, Rais Am pidato, ketir-ketir. Jangan-jangan kalau nyinggung pilpres. Aku niat, begitu nyebut pilpres saya terus keluar gitu. Soalnya itu bukan urusannya NU itu. Itu bukan urusannya NU. Urusannya NU itu memperbaiki kinerja, memenangkan Indonesia, bukan memenangkan capres. Sudah kita doa saja, doa. Mohon maaf saya terlalu menyadari jabatan saya sebagai mustasyar. Jadi kepingin memberikan masyurah terus saja. Karena itu kita doa sajalah. Mudah-mudahan Allah merahmati Indonesia, Allah merahmati Nahdlatul Ulama, Allah merahmati warga Nahdlatul Ulama, Allah merahmati bangsa Indonesia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, ya Rabbana lakas syukru, ya Rabbana lakas sana'u kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
اللهم صل على سيدنا محمد النور الذات والسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وسائر أديائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وعلى آل محمد واجزي محمدا صلى الله عليه وسلم وأهله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة المعظمة وسبح المثاني من القرآن. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مكروبا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا جاهلا إلا علمته ولا ضالا إلا هديته ولا مرسلا إلا يسرته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم يا الله اللهم وفق وارحم. اللهم بارك لجمعيات Nahdlatul Ulama. Allahumma barik لجمعيات Nahdlatul Ulama. Ya Allah ya Tuhan kami, rahmatilah Indonesia dan bangsa Indonesia. Rahmatilah Nahdlatul Ulama dan warga Nahdlatul Ulama. Ya Allah ya Rabbal Alamin, pimpinlah kami ke jalan yang Kau ridhoi. Pimpinlah kami ke jalan yang Kau ridhoi. Jalan ya orang-orang yang Engkau beri nikmat dan bukan orang-orang yang Engkau kutuk. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana Allahumma arzuqna al-ikhlas wal istiqamah. Allahumma arzuqna al-ikhlas wal istiqamah. Allahumma arzuqna al-ikhlas wal istiqamah wa hubba ma yuhibbuka wa tuhibbu wa hubba rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hubba ma yuhibbu wa yuhibbu wa ma yuqarribuna ila dzalika minal qawli wal fi'li wal amali ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala khair khalqi Muhammadil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sahlan wa marhaban buat semua. Bersama kita El Corona dari Jakarta. Satu kehormatan buat kita ada di sini, luar biasa. Bisa dapat tampil di sini, satu kejutan.